beberapa saat yang lalu kita tahu rupiah ini menjadi mata uang yang melemah cukup dalam dibandingkan dengan negara-negara peersnya. Apakah Anda lihat ini masih berlanjut hingga saat ini dan seberapa besar daya tarik dari aset kita di dalam negeri ini dibandingkan dengan negara-negara peers? Oke, baik, Mbak Neke. Memang kalau kita lihat dibanding tahun lalu terutama ya, rupiah tahun ini pelemahannya cukup besar, terutama disebabkan karena neraca transaksi berjalan yang situasinya berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita surplusnya besar, kalau tahun ini neraca perdagangan yang masih surplus, sementara transaksi berjalan sudah menunjukkan negatif ya. Nah, eh, kalau kita lihat aset kita apakah masih menarik, kalau dari sisi yield, yes, masih menarik. Tapi kalau dicampur atau digabung dengan mata uang, memang kalau sekarang ini masih basically break even atau bahkan negatif sedikit. Nah, apakah situasinya akan berjalan terus? Kalau kita lihat memang ini udah tinggal 1 bulan nih permintaan yang besar terhadap rupiah, terhadap dolar ya, against rupiah ini masih akan berlalu, masih akan berjalan, tetapi faktor-faktor besar sudah behind us gitu ya. Jadi ke depannya mestinya rupiah ini lebih supported dan therefore permintaan untuk aset-aset akan lebih baik lagi. Kalau kita lihat kenapa di Asia ini yang 3,9 net ya setelah inflasi, yield setelah inflasi itu hanya ada di Indonesia. Nah, apakah di dunia ini ada yang lebih bagus? Kalau kita bilang peers di Asia, kita paling bagus gitu. Bahkan kita juga lebih bagus dari India gitu. Kalau di Afrika kita kalah sama Afrika Selatan, tapi kalau di Amerika Latin, Amerika Selatan itu kita lihat Meksiko, Brazil itu masih lebih tinggi imbal hasil setelah inflasi. Tetapi tentunya kalau kita lihat investor untuk buku Asia atau buku Asia Tenggara, tentunya Indonesia masih menarik. Gitu. Jadi kalau kita lihat asing in and out itu bukan terus lari dari Indonesia, tetapi mereka mungkin berpandangan bahwa in the future mereka kalau masuk bisa lebih bagus lagi, dan itu yang terjadi. Kalau kita lihat di April mereka keluar dari SBN, tapi kalau kita lihat di bulan Mei mereka balik lagi. Year to date masih negatif, tetapi kelihatannya mereka masih menunggu level untuk masuk lagi. Biasanya kalau rupiah lagi melemah gini adalah kesempatan buat mereka masuk, dan mereka biasanya masuknya cari untung bukan hanya di yield tetapi juga di currency. Nah, kalau rupiah lagi lemah gini biasanya mereka masuk gitu ya. Jadi mereka bukannya lari dari Indonesia, tetapi mereka lihat mungkin di kemudian hari mereka bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih bagus lagi, baik dari yield-nya, dari imbal hasilnya, maupun dari mata uang. Baik, artinya Anda Gitu, Mbak Nana. menilai di bulan Juni ini peluang dana asing untuk masuk ke SBN akan lebih tinggi lagi. Kira-kira begitu. Kita berharap di pasar modal equity itu juga supported ya. Jadi jangan dari yang satu masuk yang satu keluar gitu. Kita berharap dua-duanya atraktif masuk ke dalam portfolionya offshore. Kenapa offshore? Karena offshore ini pergerakan dalam negeri ini nggak mempengaruhi dolar rupiah, kecuali dari onshore pergi ke offshore. Nah, ini memang masa liburan anak sekolah ini bisa membuat juga permintaan akan dolar naik lagi ya, juga permintaan untuk perjalanan ke tanah suci ya, ini juga cenderung ada demand untuk dolar, tetapi nggak sebesar permintaan untuk yaitu tadi pembayaran pinjaman eh, luar negeri, bunganya maupun cicilannya, dan juga pembayaran dividen ya. Dividen ini masih gitu, Mbak Naka. Baik, kita menunggu seperti apa rilis dari cadangan devisa Indonesia. Anda lihat risikonya sebesar apa CADEV kita akan semakin melemah dengan adanya pelemahan rupiah ini? Nah, kalau cadangan devisa ditentukan oleh tadi ya, inflow outflow juga ditentukan oleh
apa namanya pinjaman luar negeri yang kita terima. Kemarin kita ada isu samurai bond, saya kira ini akan mendukung ya penerimaan devisa kita. Kita lihat juga trade itu trade account masih positif, jadi kita berharap dari situ juga cadangan devisa kita itu supported. Nah, on the other hand, resiko untuk apa namanya cadangan devisa kita turun, yaitu tadi kalau misalnya baik equity maupun untuk obligasi SBN dan SRBI itu asing pada keluar, seperti halnya yang terjadi di bulan April. Nah, itu cadangan devisa kita bisa turun lebih besar. Gitu ya. Kalau sekarang sih mestinya udah apa the worst is behind us sih. Jadi mestinya udah lebih supported. Kita lihat sampai kira-kira akhir bulan itu permintaan masih tetap akan ada, tetapi yang besar-besar itu kelihatannya sih udah lewat ya di bulan Mei sama terutama di bulan April kemarin. Baik, di tengah kondisi saat ini, seberapa besar Anda melihat peluang bagi Bank Sentral atau BI untuk bisa melakukan pemangkasan suku bunga di bulan Desember 2024? Kalau kita lihat konteks yang besar tadi ya, kita US naik 5%, kita baru setengahnya. Mungkin pada saat kita mau pangkas, tentunya kita akan lihat gerakan US, tingkat suku bunga di US, terutama karena apa namanya US currency ini masih menjadi safe haven. Kita lihat ada bukan masalah sih, tapi kita lihat budget defisit ya di Amerika ini masih akan terjadi, sehingga mereka masih tetap akan perlu untuk isu US Treasuries. Nah, untuk membuat US Treasuries itu menarik, tentunya mereka tidak bisa terlalu cepat memangkas suku bunga gitu. Jadi kita lihat kemungkinan kita untuk memangkas suku bunga bisa terjadi kalau rupiah nomor satu sudah apa namanya menguat, ini demand terhadap rupiah justru bukan terhadap US itu meninggi. Terus habis itu kita lihat situasi globalnya ini juga mendukung gitu. Paling nggak kita lihat kalau US bisa menurunkan bunganya di akhir tahun ini, nah terbuka peluang juga untuk rupiah, provided US dollar-nya ini supported ya. Maksudnya rupiah terhadap US dollar-nya itu supported, tidak di level high 16.250 atau 300, tetapi kalau dia di bawah 16.000, nah itu saya kira level yang aman ya buat Bank Indonesia untuk memulai memangkas tingkat suku bunganya.